Saat hujan lebat, aku kedinginan. Tiba-tiba ada yang memelukku. Aku tidak bisa menolaknya karena aku juga butuh kehangatan. Tapi Om Teddy nggak macem-macem kan? Awalnya sih hanya sekedar memeluk. Tapi Kok ada tapinya? aku yang salah kok kalau salah hal itu. Loh, kenapa emangnya? Aku kedinginan. Lalu aku menyandarkan kepalaku di leher Om Teddy. Terus, apa yang terjadi? Aku merasa ada yang menjalar di seluruh tubuhku. Aku merasakan kehangatan sampai aku tidak merasakan dingin sama sekali. Berarti kamu... Loh, kenapa lu ketawa? Jangan sampai lu cerita kalau lu sama Om Teddy. Sudah macam-macam kan maksudnya? Terus tadi kenapa pakai ketawa? Ya ketawalah. Karena setiap orang yang aku ceritain begini pasti selalu berpikir hal negatif. Ya iyalah, namanya cuma berduaan. Udah udara dingin. Ya, kalau udah gitu mah setan tinggal dorong doang. Siska, kayak nggak tahu aku aja. Aku tuh hidup butuh uang, bukan demi cinta. Udah dapat berapa duit lah dari hasil rela dipeluk sama om gitu? Ya, lumayan lah. Bisa buat ganti HP, terus bisa juga buat beli skincare. Bahkan bisa buat naktir kalian hari ini. Ya. Hati-hati lo. Sekali hamil lo ditendang di tempat sampah, tau nggak? Lu kok kayak nggak suka gitu sama gua? Bukan nggak suka sama elunya, tapi kelakuan lo itu bahaya, tau nggak? Kan gua tahu resikonya. Dih, gue juga tahu resikonya kalau lu kenapa-napa. Apa? Bakalan tiap hari lu datang ke rumah gue, terus nangis-nangis. Kalau nggak ikhlas, bilang aja dari sekarang. Dih, siapa bilang gak ikhlas? Justru karena lo itu sahabat gue, jadi gue mesti ngasih tahu kalau yang lo lakuin itu resikonya besar. Tapi kan lu tahu gue butuh duit. Ya, kerja makanya. Emangnya gampang? Aduh, udah stop. Aduh, udah jangan diterusin. Lebih baik kita omongin yang lain aja. Lihat tuh, semua orang udah pada ngeliatin kita. Oh iya, ada cogan. Gue sampai nggak lihat. Ih, yuk balik aja lah, bete gue di sini. Ya udah, kalian duluan aja deh. Ya udah, baiklah kalau gitu. Gimana guys tadi? Seru nggak? Baru juga permulaan, udah bikin kesel aja. Iya bener, kesel banget. Kalau misalnya aku jadi Siska, aku sih mana mau tuh temenan sama orang yang susah dinasehatin. Setuju. Tapi nih ya guys, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya, aku cuma mau ngingetin lagi nih. Buat kamu yang belum bisa move on dari mantan, itu karena kamu sendirian. Coba deh kalau bareng-bareng. Setuju? Setuju aja lah. Kalau nggak percaya, ikutin nih obrolan kami di podcastin aja checklist 2 untuk mantan. Cinta, cinta, cinta dan cinta. Cinta, cinta, cinta dan cinta. Cinta, cinta, cinta dan cinta. Gimana nih Dan? Masih mau ngebully si Fenty apa enggak? Ya dasar lu lontel lu. Ya murahan banget tuh sama om-om Apaan lu. sih? Maksud gue tuh peran yang gue peranin. Oh iya lupa. Lagian kan kamu yang meranin. Ya coba aja kamu nilai sendiri gimana tuh si Fenty. Ih,
amit-amit ya Bang Mai. Ih, jijik tahu nggak? Lah. Kok jijik? Serius jijik? Perasa menjiwai banget deh. Ya iyalah, kan gue dituntut buat peran itu. Peran? Peran apa peran? Wah, lu kok malah jadi ngeledek sih? Ada sana. Gue nih bukan cewek mata duitan. Ya, Kan iya. lu sendiri yang suka minta traktir. Jangan ngomong di sini, diem aja. Iya deh. Oh iya, udah mending kita sekarang ngelanjutin aja pendapat lu tentang si Fenty. Oke, mulai nih. Iyalah. Ya udah. Pertama, kalau misalnya gue jadi cowoknya nih, Om. enggak dong, gue masih muda ya kali gue dibilang om-om lu. Terus lu mau dipanggil apa, Mas? Nah, boleh kalau gitu. Nih ya, kalau misalnya gue udah tahu tuh si cewek manfaatin gue, terus minta duit gue doang, ya mending dimacem-macemin aja deh. Hah? Dimacem-macemin gimana? Ya dimacem-macemin di itu. Berarti lo harus tanggung jawab dong sama anaknya. Ya pastilah. Tapi ya cuman dikirim uang doang. Oh gitu sih? Ya iyalah, orang gak cinta sama ibunya ngapain? Wah, jahat banget sih lo. Kok jahat sih? Ya Dia duluan yang jahat tuh ibunya. Terus kenapa lo masih mau ngurusin itu anaknya? Karena bayi yang dalam perut itu kan gak ada salahnya ya. Hah? Ngapain dibawa-bawa? Ya tapi kenapa lo masih mau ngurusin anaknya? Ya karena gue orang. Ya kali gue setan. Iya juga sih. Terus lu mau ngomong apa lagi nih? Mau ngomong apa lagi ya? Kayaknya gak ada deh. Ada satu pesan yang pengen gue sampein ke para penonton. Apa tuh? Pertama nih ya. Untuk kalian cewek-cewek, kalau yang suka happy-happy, foya-foya, gue pengen ngomong nih, mendingan kalian buka jualan online deh. Kok jualan online? Ya daripada jualan diri. Kayak lu, canda. Iya juga sih. Nih ya, buat cewek-cewek yang bisa ngasihin uang sendiri, itu gak bakalan ngerepotin orang lain, ya kan? Bener banget. Terus juga, cewek-cewek yang bisa ngasilin uang sendiri itu tuh, di mata cowok tuh berharga banget, tau gak sih? Keenakan cowoknya dong. Ya nggak gitu maksudnya. Tapi tuh cewek tuh berarti pintar, nggak blow on gitu. Bener juga sih. Terus yang kedua ya, aku pengen ngomong nih, untuk para om-om di luar sana yang jauh lebih tua dari aku ini anak. Aku lahir di dunia ini ngelihat bapakku itu adalah seorang superhero. Tapi kalau misalnya aku ngelihat bapak aku mainin cewek, hati aku tuh hancur, rapuh, dan gampang banget terjerumus ke hal negatif. Serem banget ngancemnya. Ini bukan ngancem, ini kalau kejadian nyata, tau gak? Bener juga sih. Tapi kita ini udah bisa lanjutkan ke cerita bersambung berikutnya. Boleh. Lanjut, sip. Yuk. Sejak dengar pengalamannya si Fenty, gue itu jadi gak bergairah lagi buat datang ke tempat latihan acting. Karena gue ngebayangin yang dimaksud Fenty itu adalah Opa. Walaupun emang beda, tapi tetap aja sama. Namanya om-om pasti jauh lebih berpengalaman. Emang ya, mereka itu cerdas banget dalam menyusun trik-trik sulap agar cewek-cewek itu pada kagum. Dan ketika udah pada lengah, langsung dia tuh disergep, terus jadi korban. Makanya gue jangan jadi bego. Apalagi gue udah jadi anak yatim piatu. Gue harus bisa jadi orang yang sukses. Setidaknya
gue bisa ngebuktiin ke almarhum orang tua gue. Tanpa mereka dampingin, gue tetap bisa jadi orang yang sukses. Ayo siap-siap. Emangnya kita mau kemana? Katanya mau ikut latihan. Oh, yaudah oke. Yaudah kalau gitu gue mandi dulu ya. Aduh, kenapa sih tadi gue nggak bilang enggak aja gitu? Kan tadi gue udah ragu. Tapi gue nggak ada perasaan apa-apa juga sih. Cuma klik aja sama omongannya tadi. Duh, Jenny. Kenapa sih dari dulu lo itu hobinya cuma ragu aja? Ya udah deh, mending ikut aja. Kali aja dengan acting. Gue bisa lebih percaya diri dengan kuat. Mimpi yang terulang berjalan di pematang sawah, penuh hijau dan semilir angin siramkan kemurnian awan putih berarah menari, lengkapi senyuman dan bayang-bayang kehangatan, berdiri sejajar di antara bukit-bukit yang ku nanti. Selama ini adalah kehangatan untuk jiwaku, lengkapi senyuman dan bayang-bayang kehangatan, berdiri sejajar di antara bukit-bukit yang ku nanti. Selama ini adalah kehangatan untuk jiwaku. Sorry ya guys, dipotong dulu ceritanya. Kok dipotong? Ini loh syairnya, liriknya. Ya, kenapa syairnya? Kita harus bahas dulu. Emangnya seru apa? Seru lah. Mau bukti? Mau? Ya udah Coba. yuk kita bahas. Nih.
Oh, ini tuh liriknya nyeritain tentang si Opa sama si Jenny. Kayaknya iya nih. Ya kan? Kayak lirik yang kemarin gak sih? Iya, jadi ceritanya ini, liriknya itu nyeritain tentang perasaan Jenny ke si Opa. Bener. Terus kayak beberapa adegan gitu gak sih? Kayak adegan hidup dia sendiri gitu sama si Opa. Kayak ada beberapa bait liriknya nih yang lengkapi senyuman. Itu perasaannya Jenny ke si Opa gak sih? Benar. Terus berjalan di pematang sawah penuh hijau. Ya kan? Kayak dalam banget gitu ya. Iya, ini juga gak semuanya kata-kata yang sebenarnya. Apa sih namanya itu? Kiasan. Ah iya, itu kata-kata Ya, kayak kiasan. kemarin makanya. Nah iya. Nah itu dia guys, interpretasi dari kita. Lu tahu kan interpretasi apa? Taulah, itu tuh penilaian atau penafsiran kita pada objek sama lirik yang ini kan. Nah bener banget. Jadi gitu, Nih guys. buat kalian yang mau menafsirkan boleh banget. Siapa tahu lebih benar. Iya, lebih kan? benar. Yaudah yuk, udah gak sabar banget nih. Nggak sabar ngapain? Ya gak sabar, pengen tahu kelanjutan cerita bersabung ini, ya kan? Ayo. Ayo, lanjut. Jenny, kamu gak mau buru-buru sukses buat jadi aktor? Aktor? Apaan itu aktor? Aku aja nggak tahu mau ngapain ke sini. Oh, bagus, bagus, bagus. Bagus apanya? Kamu sudah berani lantang berbicara ya? Nggak kayak kemarin, kayak putri tidur. Disentuh sedikit, langsung mengkerut. Sial, belum tahu dia. Kemarin kan cuma karena belum kenal aja. Lihat aja ntar, gue bakal buktiin siapa Jenny sebenarnya. Nah, sekarang Om mau tanya lagi. Kalau seandainya kalian semuanya sudah bisa acting, terus casting kemana-mana, tapi gagal, gimana? Ya gimana om? Namanya juga belum rezeki. Ya palingan berhenti aja lah. Berhenti? Iya, berhenti. Terus? Ya palingan cari profesi lain sih om. Oh gitu. Yang lain? Cari kenalan baru lah. Kenalan baru? Kenalan yang bisa lolosin kita main film. Caranya? Itu mah dipacarin dulu om. Terserah gue dong. Lah, gua komen juga terserah gua dong. Udah, jangan diterusin. Biar Fenty yang bicara. Yang lain gak usah komentar. Dia emang usil om. Udah, coba terusin jawaban kamu yang tadi. Kan aku bisa acting. Jadi aku acting aja. Seenggaknya yang bisa bikin dia terpukau atau yang bisa bikin dia kasihan sama aku. Gitu. Iya om. Tapi di dunia film itu banyak hal negatif loh. Kamu gak takut kejerumus ke lubang hitam yang justru membuat hidupmu menjadi terperosok? Tetep pakai otak dong om. Maksudnya? Kan aku bisa tahu mana yang hidung belang, mana yang mata duitan. Kalau aku ketemu kayak gitu, ya aku tinggal kabur aja lah. Hehehe. Ya sudah. Yang lain gimana? Aku punya target om. Target kamu apa? 1 tahun ini aku mendalami acting dulu. Terus nanti 2 tahun lagi aku mau coba masuk ke industri film. Nanti kalau gagal lagi, aku mau nerusin kuliah. Jadi ibu rumah tangga. Teddy, Orang cuma batuk kok om. kamu mau bohongin Om? Batukmu itu acting. Maaf om. Kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, Om mau ngasih pesan sama kalian semua. Siapa tahu bermanfaat. Kalian pernah dengar Sylvester Stallone? Enggak om. Nggak tahu. Emangnya kenapa dia om? Justru Om mau menceritakan pada kalian proses dia berhasil menjadi aktor.
Setelah 10 tahun lebih casting dan gagal melulu. Hah? 10 tahun? Gimana ceritanya tuh? Stellan bukan berasal dari keluarga yang berada, tapi dia berasal dari keluarga yang sangat miskin. Pada saat kelahirannya, sang ibu harus melahirkan di tangga sebuah sekolah. Kasian banget ya. Dampak hal itulah menderita saraf di wajahnya. Hal itu juga yang membuatnya sering diolok-olok sama teman-temannya. Dan sejak sedari dini, dia bercita-cita menjadi seorang aktor. Ia mengikuti audisi kemana-mana, tapi karena cacat di wajahnya, ia selalu ditolak. Stellan pun waktu itu masih sangat gugup untuk bicara, apalagi untuk berakting. Jadi dia itu setelah 10 tahun casting lebih dari 1000 agensi, dia nggak pernah lolos. Boro-boro jadi peran pembantu, jadi perang lewat pun juga nggak pernah. Tapi karena ambisinya yang kuat, dia nggak pernah berhenti. Hingga suatu hari dia mempunyai ide. Apa idenya tuh, Om? Menulis cerita film. Oh, dia penulis juga. Awalnya bukan. Tapi karena ambisinya yang kuat, dia nekat menulis cerita. Artinya, dia itu otodidak. Oh, jadi karena didorong semangatnya itu ya Om, makanya dia bisa nulis skenario film. Iya. Dan tentunya kesabarannya. Tapi laku tuh skenarionya. Laku. Dihargai kurang lebih 1,5 juta. Segitu gede apa kecil sih, Om? Kalau skenario dan pemain utama ya kecil, tapi itulah momentum naiknya Stellan menjadi bintang dunia. Omongan Opa sangat masuk akal. Bahwa hidup itu butuh perjuangan. Dan perjuangan itu butuh pengorbanan. Setiap pengorbanan pasti meninggalkan luka. Tapi ketika perjuangan itu sudah terwujud, segala sesuatu menjadi indah. Tapi Opa lupa bahwa gak semua orang butuh proses. Mereka lebih milih lewat jalan pintas. Oh gitu guys, ternyata Sylvester Stallone ini sudah berjuang selama 10 tahun. Oh iya, gue juga pernah baca tuh di artikel-artikel, katanya dia ditolak karena kekurangannya. Iya, ternyata dia ini mempunyai kekurangan. Tapi walaupun dia mempunyai kekurangan, dia tetap berani untuk casting loh. Sampai 10 tahun, bahkan dia datengin 1.500 studio. Padahal nih ya, di Amerika nggak sampai 1.000 studio. Benar, itu artinya ada beberapa studio yang dia datangin berkali-kali. Studio yang sama. Dan dia ditolak berkali-kali, ya kan? Iya, nah kalau misalnya kalian udah berapa nih? Dia aja yang udah ditolak berkali-kali belum pantang menyerah. Kalian yang baru 2 kali ditolak. Udah. Kita lanjut aja ya. Nah, tapi dengan itu dia nekat loh nulis skenario. Oh iya, dia nulis 1 skenario, terus dibeli, tapi dengan harga yang murah. Tapi tenang, abis itu dia semangat untuk menulis skenario yang kedua. Nah, disitulah momentum dia untuk menjadi aktor karena dia pengen jadi pemeran utama. iya, di tulisan kedua dia. Jadi, jangan pernah berhenti. Karena tidak ada orang yang gagal. Yang ada orang yang berhenti. Nah, segitu dulu ya guys buat para penonton yang udah setia nonton konten checklist 2 untuk mantan. Ikuti terus lanjutan cerita bersambung audio play Om Pacar Aku. Bye-bye! Selama ini adalah kehangatan untuk jiwa.